untuk pelatihan mayor, mungkin untuk lanjutannya kita akan melaksanakan pengoperasian dan siapa tahu ada trouble, mungkin teman-teman kalau ada trouble atau nanti ada yang kurang jelas mungkin bisa langsung tanyakan ke Pak Didi sebagai yang ada yang menjelaskan mungkin biar nggak terlalu mungkin yang Pak Didi memberikan pengoperasian dan di bisa di penggawa ini. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, kita yang operasional dulu ya. Nanti setelah simulasi baru kita lihat dalam. Jadi ini hanya tombol indikator aja ya, stop, start, reset. Ini lamp test. Ini alarm mute untuk kalau alarm bunyi terlalu berisik, tekan aja nih, mati alarmnya. Sedangkan bawahnya indikator. Ini emergency, ketika emergency stop ditekan, nyala ini, nyala merah, dalam juga nyala merah. Running, oh ini manual. Kalau sistem manual diaktifkan maka ini nyala. Kalau mode manual tuh ini auto, ini manual. Nyala. Terus ini kalau ada jam, tapi jam di sini jarang nyangkut. Ini motor fault, kalau ngetrip motor fault nyala. Semua fault nyalanya warna kuning. Terus emergency. Kalau ada fault apapun keluhan, cuman indikator aja nih, indikator yang di bawah ini. Emergency ketekan pasti ini nyala, ataupun tower. Faultnya fault sama tower. Terus motor fault juga sama tower. Kecuali yang satu ini ya. Terus untuk ngetes semua lampu baik di sini maupun di dalam tower, alarm itu pakai tombol ini. Ini maintenance ya, kalau itu ada yang mati mungkin tinggal ganti lampunya atau alarm mati misalkan. Terus kemudian setiap kali perpindahan ini, jadi yang ini forward reverse kolektor dalam. Posisi sekarang yang ini reverse, yang sisi satu forward. Dia bisanya gini atau ke arah dua-duanya ke sana, atau satu ke sini satu ke sini ke sana, tapi nggak bisa. Kalau ini nggak bisa. Posisi gini ngunci, tengah nggak bisa, kosong, tengah kosong. Bisanya cuman gini, kemudian gini, kemudian ini bisanya. Kalau ini otomatis ngunci dia. Jadi misalkan start kok nggak bisa ini, nah coba cek di sini. Pasti ada yang lock di sini. Nah setiap kali pergantian ini harus matikan power. Kalau powernya nggak mati terus langsung diganti, itu nggak jalan ya. Itu di sini tower yang matikan, mungkin tiap hari cuma matikan ini boleh, dia matikan di sini toh, di situ tetap nyala. Itu yang nyala standby, cuma terus ada fan. Kalau mau matikan itu juga terserah, mengikuti SOP di sini seperti apa. Kemudian yang sistem operasinya semua mulainya dari meja, terus stopnya juga ya, mulai dari meja, stop juga dari meja. Jadi disarankan operator harus start stopnya semuanya dari kunci yang di meja itu. Izin Pak Didi, ya. Nyala dikit. Mungkin yang tahap pertama mungkin teman-teman ada pertanyaan atau apa gitu. Oke. Kalau udah ngerti kan daripada nemboknya ngertinya kan. Karena enggak untuk emergensinya karena tipenya beda ya, jadi nggak ada lampu. Jadi indikatornya di sini. Kalau ini ketekan berarti nyala di sini. Nah ini dia tekan. Kalau yang lama kan ada lampunya ya. Oke, silakan. Saya Pak. Ya. Tadi itu di bagian sini ngaruh nggak Pak kalau kita mainin manual autonya? Atau apa pengaruhnya gitu? Auto manual intinya lampunya harus ini harus mati dulu ya. Terus baru dia cuma dua arah gini. Nah, kalau manual otomatis saat start manual ini semua konveyor jalan.
konveyor semua jalan tanpa alarm, tanpa indikator satu cuman ini. Jadi kalau misalnya arah dia khusus untuk manual hanya ada satu arah. Jadi kalau misalnya kita manual pengennya ke arah sana, ternyata putaran ke sini mau nggak mau harus dibalik, pasang minimal, pasang R ke T misalnya kabelnya. Karena untuk manual hanya satu arah. Yang ngatur dua arah otomatis yang cuma di otomatis. Jadi kalau nyalakan manual ini langsung jalan tuh konveyor. Konveyor sudah langsung jalan. Misalnya forward berarti di sana sini. Taruhnya di sana. Betul. Iya. Dan kalau manual ini yang nyala, indikator ini ya menunjukkan oh ini manual, sistem manual run. Itu. Kalau auto baru dia bisa sewaktu-waktu bisa mau arahkan gini, bisa ataupun sebaliknya. Tapi intinya harus dimatikan. Ada Jadi, Pak, lagi? yang manual tadi kan kalau ini dimanualin langsung jalan ya. Langsung. Jadi tombol yang di counter check in Itu akan bebas dia. bebas. Maksudnya kalau misal nggak ditekan tetap jalan atau Oh gimana? enggak, yang jalan hanya untuk transfer semua kolektor apa itu jalan. Satu. Kalau check-in kan memang desainnya manual itu disebut. Jadi dia ini beda. Dia pakai tombol baru jalan. Baru jalan. Iya. Oh. Yang jalan tuh yang kolektor. Misalnya forward berarti forward semua gitu. Kan kalau posisi manual tadi ya, misal Iya. posisi manual terus itu kan jalan terus. Jalan. Misalnya ada orang biasanya kan kalau manual dimatikan pakai emergency stop sana tuh misalnya. Iya. Bisa Itu mati. bisa kan? Mati. Bisa mati. Tapi sirene itu bunyi enggak? Enggak bunyi. Oh enggak bunyi kalau manual enggak ya? Enggak bunyi. Makanya kemarin kita ini mikir lama tuh karena di situ untuk memisahkan untuk apa. Jadi manual dialihkan ke sini tapi kita nggak mutus yang komponen ini. Ini saya tunjukin. Ini emergency stop relay. Ini kan dia bagi 4 kolektor di luar. Jadi kolektor 1 terus luarnya itu satu ya, 2 kolektor 2 terus luarnya aja. Nah, jadi kalau tekan emergency otomatis putus, otomatis nggak supply 24, jadi mati semua, nggak bisa jalan. Ya, tapi alarmnya nggak ada alarm. Oke, ini nanti baru kita lanjut ke sini. Sini dulu. Mas Didi, tadi kan infonya kalau pindah itu kan power harus di-off-kan. Iya. Kalau powernya nggak di-off-kan, kita pindah, kan dia nggak mau jalan. Resetnya gimana? Matikan dulu Harus lagi. matikan. Jadi Matikan power dulu. Jadi apa? Ataukah matikan PLC? Kalau misalnya nggak mau matikan power, matikan PLC ini. Ini PLC powernya dari 220 sini. Nah, ini matikan. Intinya matikan ini, karena programnya masih. Jadi dia nggak mau. Ya. Intinya matikan PLC. Ini power ini 220 untuk khusus untuk ini. Tapi sebetulnya matikan ini lagi bisa ya? Matikan Bisa. dari sini aja, Bisa. terus ini dipindah, Iya. bisa ya? Bedanya matikan ini kan matikan power ke sini juga. Tapi nggak ada masalah. Matikan ini. Tapi matikan ini dulu baru. Kapan pun bisa dialihkan, tapi kalau nggak PLC masih nyala, tekan tombol nggak jalan tuh. Tekan putar kunci nggak mau jalan. Jadi harus PLC-nya mati, baru pindah. Berarti poin lagi satu nih buat atau catatan itu bikinkan tempelan hanya teknisi yang mengoperasikan. Iya, Ya kan? makanya Takutnya nanti kan operator di sini Iya. itu takut ya. Iya, itu. Nanti bikinkan lagi. ini kemarin kami jadi makanya start semua dari dalam karena takutnya itu di sini main tekan. Ini kan nggak bisa. Jadi pindah aja. Tapi intinya kita tahu dulu pagi pada saat pada saat di sini pagi itu setelah standby ngetes dulu atau tunggu mereka yang jalankan sendiri pertama kali pagi. Hanya nyalakan power saja. Enggak, Pak. Biasanya Nyalakan lain aja. Tapi kalau gitu perhatikan ini aja. Iya. Misalnya arah sini perhatikan Oh. ini sudah benar. Jadi nyalakan power perhatikan ini. Soalnya kalau pas nyalakan power ditinggal ternyata posisinya
beda, mungkin ada yang main apa, nanti ditelepon lagi masalahnya. Itu aja sih. Atau nanti kita buat auto aja gitu. Kayak otak begini nanti. Kunci. Nikah itu. Ya kan Pak? Nah, yang penting teman-teman tahu lah sistemnya, kalau arah apa sana berarti ke sana, selama yang sekarang arah sini berarti arah sini, kalau ada yang muter misalkan gini berarti yang jalan ini arah sini ini arah sini. Satu. Itu aja sih. Untuk balikan lagi ya terpaksa matiin lagi. Nah, tengah ini kosong ya, tengah kosong. Tengah ini biasanya saat program atau apa baru kita. Oke, ada. Kalau fan biarin nyala terus ya, biar apa? Kalau fan rusak ya tinggal ganti. Untuk nyedot hawa panas. 20 Pak. Termostat soalnya, jadi dia ini berapa derajat tuh? Nanti ya di dalam nanti. Otomatis ya. Ini kan ada indikator semua nih, lampu-lampu nih. Ada motor fault, emergency. Itu risetnya nanti dari mana? Kalau ini tombol reset. Langsung di atas. Risetnya langsung Iya. dari. Ini ataukah kalau di dalam yang di tiang itu ada restart. Ada berapa titik di sini reset ya? Di X-ray ada, di ujung sini ada. Kalau di dalam di setiap tiang, yang kiri kanan ada. Kalau emergency stop itu ditekan, Ya. kan kita nggak tahu ini kan di dalam atau di mana. Risetnya cukup dari sini atau Oh, harus dari titik yang ditekan. Iya. Harus dari titik yang ditekan. Karena dia modelnya saklar ya, Iya. tekan nggak bisa balik. Iya. Iya. Makanya kan ini indikator muncul di sini. Sama alarm bunyi. Ah, berarti yang bunyi itu yang ditekan Salah ya. satu gitu. Jadi makanya kemarin kan nggak ada indikator. Kalau tekan kan orang masih mencari di mana. Iya. Nah, dengan adanya alarm itu, oh berarti ada sesuatu yang itu. Selain pokoknya nyala merah berarti emergency. Berarti salah satu meja pasti naik. Kayak kemarin ada sempat kejadian check-in Citylink, terus tiba-tiba ini mati, barang numpuk, alarm. Tapi kalau nggak tahu, jadi manggil ya Pak Misno ya, mereka manggil ya. Ya. Ternyata kan ada yang tekan emergency. Udah menjadi faktor kebiasaan. Emergency. Iya, karena masih kebiasaan lama. Tapi ini dalam beberapa hari ini sudah mulai paham, udah tahu Kalau standby. motor fault gimana? Motor volt itu metrik. Terpajang. Baterai apa aja dia? Iya. Kalau metrik dia indikasi. Pokoknya kalau motor volt ini pokoknya larinya ke inverter, apakah ke ini yang salah satu yang itu kan masih ngikut yang di sini, masih ngikut yang panel. Nah, inverter kan dia putus otomatis overload atau mungkin loss pasang, pasti dia ada kasih keterangan ini. Oke, ke kalau ini saya nanti apa dalam ke simulasi dalam. Di dalam panel nanti kan? Karena mau sekalian. Di dalam panel. Dalam panel sekalian itu ya. Tuh. Lampunya. Lihat kan. Masukin dulu. Jadi per seksi aja. Oh. Nah,